Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Fergo Haryadi dengan NIM 2209489 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Dan di sini saya juga mendaftar sebagai calon asisten praktikum pada mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan database management system saya. Di sini ada table dua dua apa ya, dua struct yang dipakai, dua struct yang dipakai, dan di sini tuh konsepnya seperti food ordering system yang dimana ini ada pesanan dengan ID pesanannya, lalu lauknya apa, minumannya apa, dan harganya berapa. Dan ini juga sama, data foreign ini data lauk dan minuman tadi yang diambil jadi foreign key di tabel pesanan. Di sini ada ID dan nama lauk atau minuman tersebut dan harganya. Di sini ada variabel-variabel serta prosedur dan fungsi yang dipakai dalam mesin kotak. Lalu ada pada mesin file ya, pada sequential file, lalu ada fungsi-fungsi yang digunakan pada program ini. Juga ada prosedur-prosedur yang digunakan untuk memodifikasi data dan proses query-nya gitu. Oke, langsung ke main saja. Di sini melakukan perolongan menggunakan do while ya. Pertama mengecek dulu kalau jika adanya semikolon atau tidak, jikanya ada IOP atau tidak. Maka kalau ada IOP maka lanjut diproses, jika tidak maka akan keluar dari kondisi yaitu keluar dari kondisi sih lebih tepatnya tidak memproses query-nya. Oke, langsung dilanjut lagi. Sekarang foto dulu ya. Nah, pertama jika query tersebut pertama tampil ya, maka di dicek lagi kalau misalkan itu udah adalah IOP, langsung IOP maka menyatakan error handling ya. Lalu juga eh, di INC dimajukan satu kata dan mengecek apakah berikutnya adalah DML lagi, data manipulation language seperti isi, ubah atau hapus. Jika iya maka mencetak kegagalan query dan harus memilih salah satu di antaranya. Karena di sini di sistem ini tampil ini tuh tidak bisa di double DML dengan apapun. Lalu jikalau jikalau katanya itu bukan nol alias masih ada katanya, maka menjalankan query tampil yang bisa dilihat di sini. Oke, query tampil ini jika pesanan maka dicek lagi ya lanjut di ENC lalu cek apakah itu lauk. Kalau misalkan lauk maka ini lalu menampilkan join pesanan foreign ya. Ini ada di mesin modify data. Begini ya. Terus akan saya jelaskan pada test case ya. Lalu jikalau habis tabel lauk tabel minuman maka menampilkan join semuanya begitu. Mirip sama tabel minuman juga tabel lauk juga begitu. Lalu balik lagi ke main. Nah, terus kalau misalkan keluar dari semua kondisi di atas maka mencetak query error. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu isi. Untuk yang isi hampir sama kayak tadi ya. Eh, di INC kalau misalkan tampil seperti yang saya bilang tadi, maka harus memilih salah satu di antara kedua itu. Lalu yang kedua ada ubah dan hapus. Nah, ini akhirnya dipakai gitu ya. Untuk double query-nya di sini kalau misalkan ubah atau hapus cuman hanya beda parameter di sini, di belakang sini. Untuk menentukan kondisi dalaman nanti ya. Jadi, nah kalau misalkan query-nya itu eh bukan query-nya kata yang sekarang itu bukan nol alias masih ada, maka menjalankan query isi. Jadi selain selain DML, maka menjalankan query isi. Dan jika selain itu semua maka dicetak kegagalan query. Kita bisa lihat di sini lagi. Oke, mau lagi. Oke, di query isi sini. Nah, jika tabel pesanan, maka ya gitu lagi. Jika langsung ketemu maka mencetak kegagalan query, lalu dimajukan lagi, cek lagi, majukan lagi, cek lagi, majukan lagi, cek lagi. Yap. Nah, ini lalu mengambil seperti biasa ya mesin yang ada di modify data yaitu saat mengisi pesanan, mengisi tabel foreign dan lain-lain. Bisa lihat di sini ya cara mengisinya ya. Oke. Nah, lanjut lagi seperti lauk juga seperti itu ya. Lauk juga sama dan juga minuman juga sama. Itu. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu ketika ubah. Nah, untuk ubah ini sama kayak tadi isi ya, karena nggak ada beda jauh sama kayak tadi kalau misalkan tampil itu tidak bisa dan juga hapus. Kenapa hapus dan ubah ini tidak bisa disatukan sebagai double DML? Karena ubah dan hapus ini tuh sama-sama mencari ID ya, sama mencari ID dan melakukan suatu aksi. Jadi aksinya itu berbeda dan
bisa dilakukan jika ID-nya ketemu. Jadinya tidak bisa melakukan dua aksi yang berbeda dalam satu kali kondisi gitu lah, seperti istilahnya. Lalu ya kalau misalkan itu isi maka menunjukkan double query sesuai ubah. Dan ini saya belum jelasin untuk double query ini maka akan saya jelaskan di sini. Nah, di sini double query ya ini lanjut lagi. Kalau misalkan di tabel pesanan, nah ini sistem logikanya begini ya. Kalau misalkan ini tabel pesanan, pertama mengecek nama tabelnya dulu, lalu dimajukan, terus dicari datanya. Kalau misalkan ketemu eh, data ketemu di tabel di salah satu tabel ya. Jika data ketemu, maka dimundurkan, dimundurkan lalu dimajukan. Karena konsepnya tuh dari kan udah jalan begini ya. Nah, maka ntar akan mundur, mundur dan maju lagi di mana itu adalah tempat di mana tabel pesanan itu berada. Nah, lanjut lagi sekarang ngecek tabel pesanan ya. Sekarang ada di tabel pesanan. Nanti cek lagi nih apakah yang tadi parameternya itu adalah ubah atau hapus. Kalau ubah maka dijalankan query ubah. Di mana kalau kita lihat tadi ya query ubah itu di sini. Untuk query ubah itu atau query isi atau apapun itu ya dipanggil tuh langsung mengecek tabelnya yang sekarang gitu. Jadi langsung aja jadi kayak kayak apa ya bisa dibilang kayak rekursif tapi nggak rekursif, nggak terlalu jelasan rekursif cuman ya logikanya mirip dengan rekursif. Itu sama dan tadi kalau misalkan tidak ditemukan maka melakukan query isi sama seperti tadi. Nah ya kurang lebih untuk double DML seperti itu ya. Yup. Nah ini untuk hapus juga sama ya. Yang untuk tampil tadi bisa, untuk ubah nggak bisa. Lalu kalau misalkan isi ya double query dengan tidak hapus gitu. Lalu jika ya maka tidak query hapus. Lalu ini kalau exit maka keluar program dan lain sebagainya ya di sini. Nah, mana menyatakan kegagalan query. Lalu sini saya akan menunjukkan untuk test case-nya. Oke. Pertama untuk syntax tampil ini di sini ada pertama tuh tampil nama tabel satu doang, berarti menampilkan satu tabel itu ya. Contohnya di sini ada tabel pesanan. Kita compile dulu. Oke, kita coba tabel pesanan. Keluar ya di sini. Lalu tabel lauk. Kita lihat di sini ya, jadi sesuai sama ininya, tabel pesanan, tabel lauk, tabel minumannya bisa sendiri. Lalu kalau misalkan tabelnya itu dua, nah di sini tuh hanya bisa menggunakan dua saja, jadi salah satunya adalah harus pesanan, karena pesanan ini merupakan foreign key-nya ya, yang memiliki foreign key yang lain misalnya dengan lauk atau misalkan dengan minuman begitu. Ini dibalik pun sama aja ya. Nah, sama aja ya di sini. Lalu oh, kalau misalkan aku jelasin kalau misalkan saya jelasin kalau misalkan apa ya? La lauk dengan minuman gitu. Karena kan ini tidak memiliki foreign key ya di antara keduanya, maka tidak bisa di-join. Gitu. Lalu lanjut lagi kalau misalkan mau join semuanya, berarti harus menggunakan semuanya. Gini. Cep langsung. Yap, dah. Lalu untuk isi ya di sini langsung isi sisi itu stacknya isi nama table lalu ID dan kolomnya tergantung kalau pesanan tuh maka kolomnya keduanya ada ID lauk dan ID minuman. Lalu kalau misalkan untuk tabel foreign maka ya ID, nama dan harganya. Tuh. Sama dengan ubah ya sama aja. Untuk kita akan coba aja isi. Hmm, akan mengisi tuh. Mengisi bisa ya. Ini betul dia di posisi. Nah, untuk isi ya tadi berhasil kita lihat bloknya. Nah, di sini menyatakan kegagalan di mana sudah ada data 5005 ini. Maka kita tuh bisa ngubah ya. Kita ubah. Nah, jadi oseng daging di sini ya. Lalu sama dengan minuman dan pesanan bisa kita coba. Dan di sini saya akan jelaskan untuk pesanannya. Pesanan di sini dia baru mengisi harga lagi karena harganya akan terdiakumulasikan di sini ya. Ini karena sudah ada harusnya kita 005 ya. Nah, kita sudah masuk. Saya cek. Nah, di sini harga udah otomatis terakumulasikan. Di sini L006 ini karena nggak ada ya. Jadi dia tuh 0 dan 5 ini tuh harganya Rp6.000. Di sini. Nah, terus lagi untuk ubah tadi udah diterangkan sedikit. Kalau misalkan kita mau ngubahin M005 sama M005. Nah, berhasil diubah ya di sini. Tulisanan. Nah, berhasil berubah.
berhasil diubah yang P004 di sini. Jadi 005 dan 005 ya. Lalu untuk hapus di sini kita bisa hapus lauk dengan 005. Nah, ini tidak bisa dihapus karena restricted ya. Karena menjadi foreign key di tabel pesanannya itu pada P004 ini. Lalu kalau kita hapus minuman juga sama ya, karena menjadi foreign key juga. Nah, contoh yang berhasil adalah ketika tidak dipakai, yaitu di sini ada M003 ya. Bisa kita coba aja. Nah, kita lihat di sini. Nah, M003 sudah ada. Lalu untuk hapus udah selesai dan sekarang kita lanjut ke double. Untuk double sebenarnya ya dan bisa kok aman gitu. Kita bisa kasih ubah karena yang 005 tadi itu bentar ya. Nah, sama tidak udah ada harusnya makan berubah. Eh, yep. Nah, berubah jadi ayam suwir. Lalu kita bisa ke sini karena tadi kan apa ya sudah ada belum ada ini untuk ini belum ada maka kita isi dengan ikan suwir dan setelah keluar ini mau dibalik atau enggak juga bisa ya ini juga pesanan bisa kita coba pesanan nah bisa juga kita lihat di sini jadi ya kos 5 di M kos 5 sama kos 5 M kos 5 ini sama malah nggak di ini ya. Nah kita lanjut ke hapus isi di sini untuk hapus isi sama aja ya sebenarnya karena nggak beda jauh untuk query-query salahnya sebenarnya ini udah kan tadi udah agak apa ya udah banyak dijelasin sebenarnya di kodenya. Nah ini kalau misalnya contoh ini salah satu contohnya aja yaitu eh, minta tolong berikan ID ya. Kalau misalnya nggak bisa, kalau misalkan cuma ini doang, berlaku juga dengan yang lainnya. Tuh, karena kan konsepnya tadi kan pas ketemu ID maka dimundurin ya. Jadi ya gitu konsepnya. Dijelasin pada saat di kode. Lalu kita coba yang merah. Nah, ini kan 006 nya kan suya kita akan ubah jadi ikan jawir harusnya. Nah, sini karena terlalu banyak kolom jadi tidak bisa ya harus benar-benar satu kolom dong gitu untuk hapus ini ya. Nah, dan lagi-lagi ya karena tidak bisa karena menjadi Frankie ya. Coba aja yang lain ya. Kalau misalkan tadi mana ya? Yang tadi aja. Nah, ini coba kita taruh di A007. Ini 007 ya. Nah, nah, data tidak ditemukan melakukan isi data sudah masuk, silakan jadi TO. Di sini kan Jawir sudah masuk ya. Dan ini kalau misalkan untuk mau keluar dari ini, tinggal exit saja. Oke. Cuma saya mencoba program ini. Oke. Di sini saya akan menyampaikan alasan saya mengapa saya ingin daftar menjadi asisten praktikum dalam mata kuliah ini. Yang pertama, saya sangat menguasai dan menyukai mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Lalu yang kedua, saya sangat sering apa ya, sangat sering membantu teman saya yang kesulitan dalam mata kuliah ini dan juga membantu teman-teman saya walaupun bahkan di luar prodi, di luar universitas itu ada yang minta bantuan dan saya sangat senang apabila membantunya. Lalu juga saya orangnya apa ya, dapat menjelaskan kode program dengan baik walaupun punya orang lain dan dapat menelaahnya dengan sangat baik dan dapat memvisualisasikannya dengan sangat sederhana, lebih baik apa ya, lebih sederhana dari seharusnya gitu. Kayak saya bisa membuatnya jadi logika-logika sederhana dan juga analogi-analogi yang lebih sederhana. Dan juga saya ingin apa ya, membantu teman-teman yang benar-benar baru pertama kali masuk ilmu komputer dengan benar-benar tangan kosong, benar-benar nggak ada tahu apa-apa, sama seperti saya dulu. Dan saya ingin membantu mereka dan apa ya, membantu mereka sampai bisa benar-benar sangat-sangat berkembang dan sangat-sangat baik gitu dalam mata kuliah ini. Karena saya dulu juga seperti itu dan saya ingin membantu banget mereka dan memberikan apa ya saran-saran dari saya gitu. Mungkin sekian ya presentasi TMT saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.